Kota Shanghai yang damai. Di sebuah ruangan yang sunyi, seorang wanita berambut biru kehijauan, Zhang Wangxin, sedang menyusui bayi laki-lakinya yang baru saja lahir. Dia memberitahu bayinya yang bernama Chen Chen, betapa beruntungnya dirimu karena bisa makan dan tidur. Sambil tersenyum bahwa meskipun dia kurang tidur, semua itu sepadan jika dia tumbuh dengan sehat. Tanpa sepengetahuannya, bayi itu sebenarnya bukanlah bayi biasa. Dia bereinkarnasi dan memiliki kesadaran dari kehidupan sebelumnya. Saat menyusu, dia menyadari otaknya belum sepenuhnya berkembang. Namun dia sadar, layar status biru seperti permainan muncul dan mengidentifikasinya sebagai Lin Cicin. Baru berusia 33 hari dengan tingkat biologis biasa tingkat 1, dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan jurang khusus. Pada usia 3 bulan, Lin Cicin berada di tempat tidurnya sementara orang tuanya, Zhang Wangxin dan Lin Yangsheng mengawasinya. Ayahnya berkomentar tentang betapa berbakatnya bayi itu secara fisik, meramalkan dia akan menjadi fusigen yang hebat, atau setidaknya cyborg. Saat mereka berbicara, Lin Cicin sedang menendang. Notifikasi sistem mengumumkan bahwa dia telah menendang sebanyak 10.000 kali, sehingga memberinya atribut biologis, Use and Advance. Kemampuan ini memungkinkan setiap bagian tubuhnya yang dia latih untuk tumbuh jauh lebih kuat dalam batasan berbasis karbon. Dia merasakan kekuatannya tumbuh dan bertanya-tanya apa yang dimaksud ayahnya dengan fusigen dan cyborg. Apakah itu sejenis pahlawan super? Pada usia 4 bulan, Lin Cicin telah belajar duduk dan merangkak. Agar tidak membuat orang tuanya kaget dengan perkembangannya yang luar biasa cepat, dia hanya berlatih di malam hari. Setiap kali dia merangkak, sistemnya memberinya poin. Sebulan kemudian, pada usia 5 bulan, dia mulai bisa berjalan. Kemudian pada usia 6 bulan akhirnya Lin Cicin bisa duduk dan merangkak di hadapan orang tuanya tanpa merasa aneh. Sambil menonton televisi, sebuah berita tentang makhluk-makhluk aberran muncul dan menunjukkan para fusigen dan cyborg bergabung untuk melawan mereka. Untuk pertama kalinya, Lin Cicin menyadari bahwa dunia ini sangat berbeda dari dunia lamanya. Dia mengetahui bahwa bumi ini telah bermutasi, melahirkan makhluk-makhluk mengerikan yang disebut makhluk-makhluk aberran. Untuk melawan mereka, umat manusia mengembangkan 2 jalan. Pertama, kenaikan mekanis, di mana manusia memodifikasi tubuh mereka dengan teknologi untuk menjadi cyborg yang kuat. Kedua, memodifikasi gen, di mana manusia menggabungkan gen mereka dengan makhluk-makhluk aberran, menjadi fusigen untuk melawan monster dengan kekuatan mereka sendiri. Menyadari bahayanya, Lin Cicin yang bereinkarnasi memutuskan untuk menggunakan sistemnya agar dapat tumbuh dengan aman, mengembangkan kemampuannya sambil bersembunyi, dan bertahan hidup di dunia yang berbahaya ini. Suatu hari bel pintu berbunyi. Ibunya membukanya untuk seorang wanita bergaun biru. Wanita itu bernama Suming, calon tetangga baru mereka. Suming kemudian memperkenalkan keluarganya. Suaminya bernama Zian, dan putri kecil mereka bernama King Han yang sedang menggenggam sebuah boneka. Cicin menatap gadis kecil berambut ungu itu. Dia mengakui bahwa King Han sebagai teman pertamanya di dunia baru ini, dan dia merasa bahwa takdir mereka suatu hari nanti akan terikat erat. Waktu berlalu dan Cicin mendedikasikan dirinya untuk berlatih. Pada usia 7 bulan, berkat penggunaan dan keterampilannya yang tumbuh pesat, dia telah menguasai lari, lompat, dan bahasa dasar dengan berbicara sendiri, dan tentu saja mendapatkan poin statistik untuk setiap aktivitas. Pada usia 8 bulan, latihannya telah berkembang seperti melakukan sit-up dan push-up di tempat tidurnya. Dia berhati-hati untuk berlatih hanya ketika orang tuanya tidak ada. Namun suatu hari, ibunya berjalan ke balkon dan terkejut melihat putranya yang berusia 8 bulan melakukan sit-up. Dia menggosok matanya karena tidak percaya. Namun, sebagai penulis novel, dia menganggapnya sebagai halusinasi akibat stres. Dan saat ibunya menggosok matanya, Cicin segera berpura-pura tidur. Dia bernapas lega dan mencatat untuk lebih berhati-hati untuk kedepannya. Beberapa hari kemudian, saat memandikannya, ibunya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia berteriak memanggil suaminya. Ketika suaminya bergegas masuk, dia menunjukkan bahwa putra mereka yang berusia 8 bulan memiliki perut yang terbentuk. Ayahnya jelas kaget sekaligus gembira. Dia dengan semangat mengatakan bahwa putra mereka mungkin adalah anak ajaib langka dengan masa depan cerah sebagai fusigen atau cyborg yang hebat. Tentu saja mendengar ini Cicin lega karena rahasianya aman. Menyadari betapa beruntungnya dia memiliki 2 orang tua penulis novel, Cicin merenungkan bahwa di bumi yang bermutasi ini, dia bukan satu-satunya anak jenius.
Dia dan ibunya menonton berita tentang seorang anak berusia 2 tahun dari keluarga seni bela diri yang mampu mengangkat barbel seberat 20 kg dengan satu tangan. Ibunya kemudian mengelus rambutnya. Dia dengan bangga menyatakan bahwa Chen Chen kita juga tidak kalah hebat. Dia tidak akan kalah dari keluarga yang mereka sebut sebagai jenius. Jicin tersentuh oleh kepercayaan diri ibunya dan bertanya-tanya apakah dia juga akan mampu mengangkat beban 20 kg saat berusia 2 tahun. Dan saat Jicin berusia 2 tahun, latihannya telah membuahkan hasil. Dia diam-diam mengembangkan kekuatannya. Dengan mudah Jicin mengangkat beban seberat 20 kg dengan satu tangan di ruang penyimpanan. Sesi latihannya kemudian berhenti ketika ibunya memanggil King Han yang datang untuk mengajak Jicin bermain. Dia terkejut sampai barbelnya terjatuh. Jicin membuka pintu dan mendapati King Han tepat berada di hadapannya sembari menawarinya kue tar. Jicin berkomentar dalam hati bahwa karena perbedaan usia mental mereka tidak bermain secara konvensional. King Han seperti balita pada umumnya, sementara Jicin memanfaatkan setiap momen untuk berlatih. Dia telah menemukan cara unik untuk menghabiskan waktu bersamanya. Karena King Han suka berada di dekatnya, dia menjadi rompi beban berukuran khusus yang sempurna untuk latihannya. Namun, ada satu masalah yang berulang ketika dia merasakan kehangatan dan basah kuyup. Lalu Chen Chen berteriak pada ibunya bahwa King Han mengencinginya lagi. Haha. Setahun berlalu, di usianya yang ke-3 tahun, kekuatan Chen Chen meningkat pesat dan dia mampu mengangkat beban 40 kg dengan satu tangan. Sambil menonton TV, dia melihat laporan tentang seorang anak ajaib berusia 4 tahun yang mengangkat barbel 30 kg. Dan dia merasa puas bahwa dia sekarang sudah lebih kuat. Meskipun mengalami kemajuan, sistem tubuhnya masih menunjukkan tingkat biologisnya sebagai tingkat 1 biasa. Dia bertanya-tanya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat 2. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dia melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya. Dunia luar tampak seperti landscape kota futuristik yang memukau dengan manusia buas dan juga cyborg. Dia menduga bahwa itu adalah para presiden dan cyborg yang pernah dia dengar. Ditemani ibu dan tetangga mereka, Chen Chen pergi ke perpustakaan karena orang tuanya tidak mengizinkannya menggunakan perangkat elektronik. Jadi, buku adalah sumber informasi terbaiknya. Di perpustakaan, ibunya menunjukkannya ke bagian anak-anak, tetapi Chen Chen malah menuju ke ensiklopedia tingkat lanjut dengan diikuti King Han yang khawatir. Para ibu memperhatikan mereka dengan bingung. Ibunya bertanya mengapa dia menyukai buku-buku ini. Sini menduga, itu mungkin karena gen jeniusnya. Saat King Han menawari kue, Chen Chen menolaknya dengan menjawab, "Terima kasih, tapi aku sedang membaca. Kau makan saja." Melalui buku-buku itu dia belajar bahwa semua kehidupan dikategorikan ke dalam 6 tingkatan. Biasa, tingkat lanjut, langka, epik, legendaris, dan juga mistis. Masing-masing terbagi ke dalam 9 tingkatan. Dia menyadari manusia normal seperti orang tuanya berada di tingkat bawah, tingkatan biasa 1. Sekecil semut bila dibandingkan dengan makhluk tingkatan yang lebih tinggi. Pengetahuan ini menyalakan api di dalam diri Jicin. Dia harus mempercepat latihannya sambil tetap menyamar. Sistemnya memperingatkannya akan sebuah misi baru, membaca 100 juta karakter untuk mendapatkan hadiah jalur kebijaksanaan surgawi. Dia bersemangat untuk melatih pikiran dan tubuh, dan tentu saja menerima misi itu. Selama setahun berikutnya, Jicin membagi waktunya antara latihan fisik dan membaca dengan giat. Kemudian pada usia 4 tahun, dia dan King Han mulai memasuki taman kanak-kanak kindergarten dan bergandengan tangan dengan gurunya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Segera setelah mulai bersekolah, dia berhasil naik ke tingkat 2 biasa. Kekuatan fisiknya luar biasa. Dia dapat mengangkat beban 80 kg dengan satu tangan, lompat tinggi 1,2 meter, dan lari cepat 100 meter dalam waktu kurang dari 11 detik. Statistik yang luar biasa untuk orang dewasa, apalagi untuk anak TK. Suatu hari, dia menemukan anak-anak mengelilingi King Han yang sedang menangis. Mereka menyorakinya karena King Han lagi-lagi mengompol di celana. Melihat temannya diganggu, Chen Chen tahu dia harus bertindak. Dia melompat secara dramatis ke tengah-tengah para pengganggu, kemudian melotot dan melepaskan aura yang mengerikan. "Jika ada yang menindas King Han lagi, aku akan mengencingi tempat tidur kalian setiap hari." Ancaman kekanak-kanakan, namun itu benar-benar berhasil. Para pengganggu itu menangis terseduh-seduh dan bersumpah untuk tidak pernah mengganggu King Han lagi. Gadis kecil imut itu menatap pelindungnya dengan kagum. Tindakan ini membuka pencapaian baru sebagai Raja Anak TK. Dan serangkaian misi baru juga muncul. Dia senang karena dapat mengerjakan beberapa misi sekaligus. Setengah tahun kemudian, dia menyelesaikan pencapaian bacaannya.
Setelah membaca 100 juta karakter, dia dianugerahi akar kebijaksanaan surgawi yang memberinya ingatan ideal yang sempurna dan kemampuan belajar manusia tertinggi. Waktu berlalu dengan cepat. Dia dan King Han hampir berusia 7 tahun. Mereka berpuasa untuk foto kelulusan taman kanak-kanak mereka. Bahkan selama liburan, Jijin tidak beristirahat. Dia sekarang cukup kuat untuk berlatih dengan barbel seberat 200 kg. Dan selama liburan, kemampuannya mencapai tingkat baru. Dia dapat melompat lebih dari 2 meter dan telah memecahkan batasan 8 detik dalam lari cepat 100 meter dengan waktu 7,98 detik. Pikirannya sama tajamnya, didorong oleh atribut barunya. Dia telah menyelesaikan sebagian besar kurikulum sekolah dasar. Kemudian kehidupan barunya dimulai di sebuah sekolah dasar Sunshin. Karena dia sudah belajar sendiri mata pelajaran tingkat lanjut, kompetisi akademis menjadi sangat mudah baginya. Dia dengan mudah meraih juara pertama dalam kompetisi akademis sekolah dasar nasional hanya untuk membuka gelarnya secepat mungkin. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan memberikan les privat kepada King Han. Meskipun bukan bakat yang luar biasa, namun King Han rajin. Dengan bantuan dari Chen Chen, nilainya meningkat secara drastis. Dan setelah 1 semester, dia menduduki peringkat kedua, sementara Chen Chen memegang tempat pertama. Untuk mempercepat usahanya, dia juga berpartisipasi dalam pertandingan olahraga sekolah dan memecahkan setiap rekor. Tepat ketika dia mengira kehidupan sekolahnya akan terus berlanjut dalam rutinitas yang mudah ditebak ini, seorang murid pindahan baru yang istimewa muncul. Guru kemudian memperkenalkan murid baru itu, seorang gadis berambut biru keperakan panjang bernama Baisu. Chen Chen langsung tahu bahwa Baisu benar-benar berbeda. Saat Baisu berdiri di ambang pintu, dia bisa merasakan aura samar yang tak lazim, yang seperti bukan milik manusia normal. Saat murid pindahan baru itu berjalan mencari tempat duduk, murid-murid lain memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. King Han mencenderungkan tubuh ke arah Chen Chen dan berbisik tentang betapa cantiknya rambut Baisu. Itu seperti kepingan salju musim dingin. Namun, Chen Chen sedang tidak ingin membahas mengenai estetika. Saat Baisu duduk di dekatnya, pikirannya tertuju pada aura aneh non-manusia yang dia rasakan dari Baisu. Dia bertanya-tanya apakah Baisu seorang pelabur gen atau semacamnya. Kemudian di hari berikutnya, Baisu terbukti menjadi sebuah teka-teki. Dia tidak berbicara dengan siapapun dan meletakkan kepalanya di meja begitu kelas berakhir. Benar-benar tidak bergerak, bahkan hampir tak bangun untuk ke kamar mandi. Awalnya, para murid penasaran, bahkan berfoto dengannya saat dia tertidur. Namun karena perilakunya tidak berubah, mereka kehilangan minat dan kelas kembali ke rutinitas semula. Lebih dari sebulan kemudian, sebuah fenomena aneh dimulai. Baisu mulai mengeluarkan cairan putih kental. Zat itu berbau busuk dan menetes ke pakaian dan kakinya. Murid-murid lain bereaksi dengan jijik, mengeluh tentang bau yang mengerikan itu. Seorang anak laki-laki yang berniat jahat mencibir kasar tentang cairan itu, dan kemudian menuangkan botol airnya ke atas kepalanya. Dia mengklaim bahwa dia sedang membersihkannya. Baisu benar-benar dipermalukan dan basah kuyup. Dia mengepalkan tinjunya di atas meja. Air mata mengalir di wajahnya saat dia mulai menangis. Bahunya gemetar dengan isak tangis tiada henti. Para pengganggu itu meledak dalam tawa kejam atas kesusahannya. Menonton dari meja mereka, King Han menoleh ke Chen Chen dengan ekspresi khawatir. Dia bertanya apakah mereka akan membantu Baisu yang sedang kesusahan. Chen Chen bingung. Dia merasakan jika Baisu adalah orang yang sangat berbahaya. Jadi dia tidak mengerti mengapa dia menangis. Pada akhirnya Chen Chen setuju untuk membantu. Dia berjalan menuju para pengganggu itu sembari mengevaluasi kembali penilaiannya. Meskipun dia masih tidak memahaminya, dia menyadari bahwa untuk saat ini, dia bukanlah ancaman. Dia hanyalah seorang gadis lemah yang sedang diganggu. Dan dia jelas harus turun tangan. Chen Chen berjalan mendekati pengganggu utama dan mencengkram kera bajunya sambil memanggil namanya, Guan Jun. Dengan senyum menganjang, dia memerintahkan anak laki-laki itu untuk mengalap air dari meja Baisu. Guan Jun ketakutan dan tergagap bahwa dia akan segera mengalapnya. Para pengganggu lainnya tahu mereka dalam masalah karena Chen Chen terkenal di sekolah karena terampil dalam akademis dan berkelahi. Bahkan anak kelas 6 pun tidak berani mengganggunya. Mereka tahu lebih baik menurutinya daripada babak belur. Mereka segera mengambil tisu dan membersihkan kekacauan itu. Dan begitu meja bersih, tetapan Chen Chen menyapu kelompok itu. Dia memerintahkan semua orang yang terlibat untuk segera meminta maaf pada Baisu. Para pengganggu itu berkeringat ketakutan dan segera menuruti.
Mereka berbaris di depan mejanya sembari menundukkan kepala, menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak akan pernah melindasnya lagi. Setelah para pengganggu pergi, Bai Su mendongak, matanya masih berkaca-kaca. Dia dengan sepenuh hati berterima kasih kepada Chen Chen dan juga King Han. King Han kemudian meletakkan tangan di bahu Bai Su untuk menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa teman sekelas seharusnya saling membantu. Sejak hari itu, King Han dan Chen Chen bertekad untuk berteman dengan gadis berebut putih yang pendiam itu. Ketiganya mulai menghabiskan waktu luang mereka bersama. King Han sangat baik hati. Dia selalu berbagi cemilan lezatnya dengan Bai Su terlebih dahulu. Di salah satu momen ini, ketika King Han menawarkan cemilan, Bai Su ragu-ragu. Dia menatap mereka dan bertanya apakah mereka tidak jijik padanya karena dia bau ketek. Bai Su menjelaskan bahwa dia menyesal tidak mempercayai mereka sejak awal. Sejak kecil, dia selalu dikucilkan oleh semua orang. Merasakan kebaikan seseorang padanya terasa begitu tak nyata, sehingga dia berpikir dia sedang bermimpi. Bai Su mendongak kaget ketika King Han dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah mimpi. King Han tersenyum lembut dan berkata dia tahu perasaan Bai Su seperti apa. Jadi, baik dia maupun Chen Chen tidak akan pernah merasa jijik kepadanya. Dia menyatakan bahwa selama Bai Su bersedia, mereka akan berteman selamanya. Diliputi emosi, Bai Su memeluk King Han erat-erat. Air mata syukur mengalir di wajahnya saat dia berterima kasih atas kebaikan mereka. Setelah menenangkan diri, dia memberitahu mereka bahwa dia ingin memberi mereka hadiah sebagai balasan. Dia mengumpulkan kalung bertaring binatang buas, menjelaskan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari ibunya. Sekarang dia memberikannya kepada King Han dan berharap itu bisa menjadi simbol persahabatan mereka. King Han dengan antusias menyetujui, dan ketiga anak itu berdiri bersama di halaman sekolah saat matahari terbenam. Mereka dengan gembira menyatakan bahwa mereka akan berteman selamanya. Namun, tepat ketika persahabatan baru mereka semakin erat, hal tak terduga terjadi. Suatu hari King Han terkejut mengetahui bahwa Bai Su telah pindah sekolah. Chen Chen membenarkannya, mengungkapkan bahwa dia melihat Bai Su mengisi formulir pengunduran diri. Dia teringat kembali saat mengamati dari pintu ruang kepala sekolah. Dia melihat Bai Su bersama kepala sekolah dan seorang pria besar yang mengintimidasi dengan lengan robot. Kepala sekolah meyakinkan pria itu, dan informasinya akan dirahasiakan. Pertemuan itu menegaskan kecurigaan Chen Chen bahwa identitas Bai Su tidaklah sederhana. Sejak hari itu, dia tidak pernah bertemu Bai Su lagi dan terus bertanya-tanya tentangnya. Namun dia menyadari bahwa peristiwa-peristiwa berikutnya yang benar-benar menarik perhatiannya. Beberapa waktu kemudian, Chen Chen sedang memijat bahu ibunya yang kelelahan akibat seharian mengetik. Ibunya menghela nafas lega dan mengatakan bahwa pijatan Chen Chen sangat sempurna. Chen Chen dalam hati mencatat bahwa dia mempelajari teknik pijat profesional, bakat akar kebijaksanaan surgawinya dan terkejut dengan manfaatnya. Malam yang tenang mereka terganggu oleh sebuah berita besar. Berita itu menampilkan pencapaian luar biasa lainnya dari anak ajaib Kyoto. Di usianya yang baru 10 tahun, anak laki-laki itu telah berhasil menyatu dengan gen binatang buas yang abnormal dan kini dapat mengangkat batu seberat 500 kg dengan satu tangan. Chen Chen mengenali anak laki-laki itu dan tersentak menyadari bahwa saingannya telah memulai fusi gen. Ayahnya mengeluh bahwa anak ajaib Kyoto itu selalu muncul di TV, mempertanyakan apakah mereka mencoba menjadikannya seorang influencer. Orang tuanya mendiskusikan hal itu, bahwa anak laki-laki itu berasal dari keluarga seni bela diri berusia 1000 tahun. Jadi kemungkinan besar mereka memiliki teknologi fusi gen yang canggih. Sementara ibunya berpendapat bahwa menggunakan anak sebagai kelinci percobaan adalah salah. Suaminya membalas bahwa untuk keluarga seperti itu, kepentingan keluarga adalah yang utama. Kemudian ibunya membalas lagi, "Apa kau tahu segalanya dari istrinya?" Sementara orang tuanya bertengkar, Chen Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia ingat bahwa sebelum fusi, anak ajaib itu bisa mengangkat beban seberat 100 kg. Sekarang dia bisa mengangkat 500 kg. Peningkatannya 5 kali lipat. Sebagai perbandingan, Chen Chen di usianya 8 tahun sudah bisa mengangkat beban 300 kg dengan satu tangan tanpa fusi gen. Dia menyimpulkan dengan kepalan tangan yang percaya diri bahwa potensinya sendiri jauh lebih besar dari orang itu. Rasa percaya dirinya membumbung tinggi, tetapi perasaan itu hanya sesaat. Berita berikutnya mengajarinya arti sebenarnya dari rasa takut. Berita terbaru menunjukkan sebuah kota di negara tetangga hancur total akibat ledakan dahsyat. Laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan rekaman,
Serangan itu dilakukan oleh tikus-tikus raksasa yang tidak normal. Layar menampilkan gambar-gambar mengerikan tikus-tikus raksasa yang mengerumuni reruntuhan, menangkap seorang wanita yang menjerit di rahang mereka yang besar, dan kemudian melahapnya dengan brutal. Laporan berita tersebut terus mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang melakukan eksperimen itu bertanggung jawab atas serangan tikus-tikus yang tidak normal tersebut dan meniup api dari bayang-bayang. Menjelaskan bahwa para bid'ah adalah sekte bayangan yang memanipulasi para binatang buas. Saat menonton berita, Jicin mengetahui bahwa sekte tersebut adalah organisasi anti manusia yang terdiri dari para pengkhianat yang melayani para binatang buas demi keuntungan mereka sendiri. Dia merasa lega dilahirkan di negara yang kuat dan stabil, memberinya tempat yang aman untuk tumbuh lebih kuat sambil bersembunyi. Pikirannya buyar oleh ledakan sonik di luar sana. Dia bergegas ke jendela dan membuka tirai untuk melihat cyborg bersenjata lengkap terbang di langit malam. Dia bertanya-tanya mengapa begitu banyak yang dikerahkan. Tetapi Chen Chen berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan paginya, semuanya tampak normal. Chen Chen sedang menunggu King Han yang berlari menghampirinya. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Saat dia mendekat, dia menyadari sesuatu yang aneh. Kalung taring binatang pemberian Baisu yang kini dikenakan King Han tiba-tiba memancarkan cahaya biru terang. Dia menyadari taring itu berasal dari binatang buas yang menyimpang dan sumber aura samar non-manusia yang dia rasakan darinya. Cahaya itu kemudian memudar secepat kemunculannya. Keduanya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun, di antara reaksi cyborg dan taring, Chen Chen berasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam perjalanan mereka ke sekolah, seorang wanita mencolok berambut merah panjang bergaun hitam bersandar di tiang lampu sambil mengamati mereka. Dia berkomentar betapa menggemaskannya kalian ini. Saat mereka berdua melangkah melewatinya, dia bertanya, apakah mereka kakak beradik? King Han dengan bangga mengoreksinya. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah sahabat masa kecil. Wanita itu tersenyum sendu. Dia berkomentar bahwa dia juga ingin memiliki teman masa kecil. Kemudian ekspresinya berubah menyeramkan. Dia menjondokkan tubuh dengan mata yang berbinar. Dia bertanya, mengapa kalian pergi ke sekolah sendirian? Dan di mana orang tua kalian? Saat King Han mulai menjawab, Chen Chen dengan cepat meraih tangannya, memotongnya dengan mengatakan bahwa mereka akan terlambat, dan wanita misterius itu ditinggalkan di belakang. Setelah berada pada jarak yang aman, dia dengan lembut memarahi King Han, mengingatkannya untuk tidak berbicara dengan orang asing. King Han pun mengerti dan mengangguk. Setelah pulang sekolah, Chen Chen menuntun King Han melalui gang sepi. Betapa menyeramkan di tempat ini. Chen Chen menjelaskan bahwa area tersebut kabarnya akan dibongkar. Jadi semua orang di tempat itu telah pindah. Tiba-tiba jalan mereka terganggu oleh suara yang familiar. Wanita berambut merah tadi pagi muncul. Dia berkomentar, apakah kalian sudah keluar sekolah? Nampaknya dia tidak sendirian. Seorang pria besar dan berotot ada bersamanya. Wanita itu memberitahunya bahwa anak-anaknya ada di sini. Chen Chen terkejut. Dia sengaja memilih rute yang berbeda, tetapi entah bagaimana wanita itu mengikuti mereka. Wanita itu mencoba membujuk mereka lebih dekat dengan suara merdu sembari menawarkan cemilan. Tetapi rekan wanita itu menjadi tidak sabar. Dia menyuruhnya berhenti berbicara dan pukul saja anak-anak itu sampai pingsan agar pekerjaan mereka cepat selesai. Tanpa sepatah kata pun pria besar itu bergegas ke arah mereka sambil membawa kain. Dia berteriak bahwa dia sedang berburu untuk menjual mereka. Namun saat dia mendekat, Chen Chen mendorong King Han dan berdiri tegak untuk menghadapinya. Dia kemudian mengepakkan tinjunya dan melancarkan pukulan sekuat tenaga. Pukulan itu tepat mengenai dadanya dan seketika menghentikan langkah pria besar itu. Kekuatan yang luar biasa membuat pria itu terpental mundur menyusuri gang sambil menjerit kesakitan. Wanita berambut merah itu menyaksikan dengan tak percaya, terkejut bahwa seorang anak SD bisa menghempaskan pria dewasa. Di tanah yang dingin itu, si pria besar bersujud sembari batuk darah. Wanita itu tercengang dengan pemandangan mengerikan yang baru saja terjadi. Chen Chen menoleh ke wanita itu. Namun sebelum dia sempat bereaksi, Chen Chen mendaratkan pukulan keras ke pipinya tanpa ampun hingga wanita itu terkapar di tanah. Chen Chen berdiri di depan para penculik yang kalah, raut wajahnya mengeras penuh amarah. Dia mengambil batu bata di dekatnya dengan niat yang suram. Dia beralasan bahwa tanpa kamera di gang itu, dia akan menghabisi mereka. Karena jika mereka selamat, kekuatan supernya pasti akan terbongkar. Itu jelas akan menggagalkan rencananya untuk bersembunyi dan menjadi lebih kuat. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan terakhir, tanah tiba-tiba bergetar hebat. Gempa bumi dahsyat mengguncang gang sepi itu dan membuat mereka lengah. Sesaat kemudian,
Sebuah tangan bercakar besar menghancurkan dinding bangunan di dekatnya. Seekor tikus raksasa yang tampak aneh muncul dari debu dan puing-puing, menjulang tinggi di atas mereka. Binatang itu mengabaikan anak-anak dan menjulang di atas wanita yang tak sadarkan diri. Tetapi alih-alih melahapnya, dia justru memakan sepotong badannya dengan cepat. Saat tikus itu melahap bagian tubuhnya yang lain, King Han berteriak ketakutan. Menyadari bahaya, Chen Chen menggendong King Han yang sedang ketakutan. Dia mengatakan bahwa di mana-mana wanita selalu menjadi beban. Tikus itu adalah tikus raksasa yang tampak aneh, dan mereka harus mencari tempat perlindungan. Seketika Chen Chen berbalik dan berlari menjauh sembari menggendong King Han. Namun, saat mereka melarikan diri, kilatan merah dan emas melesat di langit-langit. Sebuah cyborg perempuan berambut pirang dengan telinga kelinci di helmnya melesat ke gang sepi itu. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Gerakannya kabur. Saat dia melesat melewati tikus itu, King Han melihat dari balik bahu Chen Chen dan mengatakan, betapa cepatnya dia itu. Cyborg itu mendarat dengan anggun di depan monster itu untuk menghadapinya. Dia mempersiapkan serangannya. Sarung tangannya bersinar saat mengisi senjatanya, mengeluarkan asap anestesi dan menembakkan proyektil ke arah monster itu. Ledakan dahsyat terjadi, bunga api berkobar, dan menerbangkan puing-puing serta bebatuan dengan sangat hebat. Chen Chen dengan sigap melindungi King Han dari batut dan juga puing-puing yang diterbangan ke arah mereka. Tikus yang abnormal itu terperangkap dalam ledakan api, meraung kesakitan dan linglung oleh asap anestesi. Melihat celahnya, wanita itu menyerbu ke depan dan menghabisi monster yang lemah itu dalam rentetan serangan mematikan. Kemudian, Jicin menonton laporan berita tentang insiden itu di rumah. Dia menganalisis pertarungan dan menyimpulkan bahwa tingkat kekuatan orang itu mungkin tidak terlalu tinggi. Dia beralasan bahwa cyborg itu harus melemahkan tikus itu terlebih dahulu, kemudian membutuhkan waktu 7 menit untuk membunuhnya. Dia merenungkan bahaya tikus raksasa yang menyimpang, mengetahui bahwa mereka adalah makhluk tangguh yang dapat tumbuh tinggi lebih dari 10 meter dan mencapai tingkat kelima biasa. Beruntung bahwa mereka bisa lolos tanpa cedera saat itu. Kejadian itu kemudian mengingatkannya pada bahaya dunia. Dia memutuskan untuk meningkatkan pelatihannya untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi. Kita kemudian melihat Jicin di tempat pelatihannya, melakukan squat berobot dengan barbel berat. Meskipun ancaman tikus menyimpang terus membayangi, kehidupannya terus berjalan. Suatu ketika dia dan King Han merayakan ulang tahun mereka yang ke-9 dengan kedua keluarga di sekitar mereka. Setelah membuat permohonan, mereka berdua bertukar hadiah. Berkat akar kebijaksanaan surgawinya, Lin Jicin telah belajar sendiri untuk mengukir dalam satu malam dan membuat jepit rambut kayu yang rumit untuk King Han. Dia tersenyum saat Jicin meletakkannya di rambutnya dan berseru betapa dia menyukainya. Waktu berlalu dengan cepat dan Lin Jicin dan King Han telah lulus dari sekolah dasar dan memulai sekolah menengah pertama. Saat mereka pergi, sistemnya memberitahu bahwa dia telah menyelesaikan 9 tahun wajib belajar, membuka gelar Raja Anak TK, dan penguasa sekolah dasar. Jicin menjadi bersemangat untuk membuka gelar penguasa sekolah menengah berikutnya dan akan memberinya atribut Survival of the Fittest. Selama beristirahat, dia tetap menjalani latihan intensitas tinggi. Latihannya mencakup 1000 push-up dengan batu besar di punggungnya dan memberinya peningkatan statistik yang sangat besar. Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Tepat sebelum sekolah dimulai, setelah berlari 10 km, sistemnya mengumumkan bahwa tingkat biologisnya telah menembus ke tingkat 3. Atribut fisiknya meningkat drastis. Dia sekarang dapat mengangkat 700 kg dengan satu tangan, memiliki lompatan vertikal 4 meter, dan dapat berlari 100 meter dalam 6 detik. Seiring kekuatannya tumbuh, dia bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai oleh si jenius Kyoto itu. Secara kebetulan, sebuah berita baru ditayangkan di TV pada malam sebelum sekolah dimulai. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa anak ajaib yang kini berusia 14 tahun itu telah menyatu dengan gen semut raksasa dan dapat mengangkat balok logam seberat 2000 kg dengan satu tangan. Jicin menghitung bahwa karena gen semut raksasa meningkatkan kekuatan dengan faktor 4 hingga 8, daya angkat si jenius ini tanpa peningkatan gen hanya sekitar 500 kg. Ini berarti Jicin secara fundamental masih lebih kuat darinya. Menyadari itu dia tersenyum, membayangkan betapa kuatnya dia kelak dengan fusi gen di masa depan. Keesokan harinya, sekolah menengah pertama dimulai. Karena dia adalah siswa terbaik di kota itu, semua sekolah menengah pertama terbaik berusaha merekrutnya. Dia menerima undangan dari sekolah menengah pertama Shanghai.
tetapi hanya jika King Han bisa sekelas dengannya. Saat pendaftaran, mereka disambut oleh kepala sekolah dan wali kelas baru mereka yang mengungkapkan betapa mereka mengandalkannya. Setelah beberapa basa-basi, dia membuat alasan untuk pergi bersama King Han. Alasan sebenarnya dia memilih sekolah menengah pertama Shanghai adalah karena fasilitas atletiknya yang luar biasa. Mereka telah merencanakan untuk bermain bulu tangkis di lapangan sekolah sebelum kelas resmi dimulai. Di lapangan, King Han yang bersemangat memberitahunya bahwa permainan akan dimulai. Dan saat King Han melakukan servis dengan penuh semangat, seorang dengan mudah menangkap shuttlecock di udara dan mengakibatkan permainan mereka terhenti. Sekelompok anak lain mendekat. Pemimpin mereka yang mengenakan topi terbalik memberitahu mereka bahwa permainan sudah berakhir dan meminta Jichin untuk meninggalkan lapangan. Tetapi teman-temannya dengan nada mengejek menawarkannya untuk membiarkan King Han tetap di sana dan bertanding dengan mereka. King Han tetap pada pendiriannya dan memberitahu mereka bahwa mereka harus mengikuti aturan sementara dirinya dan Jichin sudah ada di sana lebih dulu. Dan Jichin melihat mereka terlalu dekat dengan King Han sehingga dia melangkah masuk dengan ekspresi dingin. Dia menyuruh mereka menjauh dan mengingatkan mereka tentang aturan siapa cepat dia dapat. Pemimpin itu mengejek dengan arogan, menyatakan bahwa dia akan mengambil alih lapangan itu. Pemimpin itu memberikan shuttlecock pada Jichin dan memintanya untuk melakukan servis karena dia akan mengalahkannya dengan satu gerakan. Saat Jichin melakukan servis, dia menyatakan bahwa mulai sekarang hanya aturannya yang harus mereka dengar. Dia melompat dan memukul shuttlecock dengan kekuatan yang luar biasa. Shuttlecock melesat melintasi lapangan seperti bayangan putih. Gerakannya begitu cepat sehingga pemimpin itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Seketika kekuatan benturannya menghancurkan raketnya dan membuat topinya terlepas. Para bawahannya terkejut, berkeringat, dan juga gemetar. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar manusia atau dia seorang petarung Fushigin. Salah satu dari mereka mencatat dengan ngeri bahwa jika tembakannya meleset sedikit, kepala bos mereka pasti sudah terpenggal. Merasa sangat terintimidasi, para senior ini membungkuk dalam-dalam untuk meminta maaf pada Jichin. Mereka memberitahu King Han bahwa mereka sekarang mengerti aturannya dan akan segera pergi. Mungkin karena kabar tentang insiden itu menyebar, tak seorang pun berani menindas Jichin ataupun King Han lagi. Selain sekolah yang lebih besar dan fasilitas yang terbaik, tetapi kehidupan sekolah baru mereka terasa kurang lebih sama saja. Secara akademis, Jichin jauh lebih unggul dan telah menyelesaikan kurikulum sekolah menengah sejak lama. Di dalam kelas, dia akan membaca buku-buku menarik untuk mengisi waktu. Sementara di malam hari, setelah latihan dia akan menggunakan akar kebijaksanaan surgawinya untuk mempelajari keterampilan baru secara daring, seperti mencoba memasak, fotografi, mengemudi, berenang, dan berbagai olahraga lainnya untuk meraih gelar penguasa sekolah menengah. Dia tidak hanya meraih peringkat pertama di setiap mata pelajaran, dia juga mewakili sekolah dalam kompetisi nasional. Pada akhirnya Jichin berdiri di tengah gunungan piala. Dia juga sangat hati-hati agar tidak mencolok dan tidak selalu meraih juara pertama. 1 semester berlalu dan gelarnya masih belum diraih. Namun, penampilannya membuatnya mendapatkan banyak penggemar perempuan yang meninggalkan setumpuk surat cinta di mejanya. Dia mengabaikan mereka dan lebih baik mengajari King Han soal pelajaran. Dia fokus pada festival olahraga sekolah yang akan datang. Dia yakin bahwa jika dia benar-benar menguasainya, dia pasti akan meraih gelar juara untuk festival tersebut. Jichin hanya mengikuti 3 perlombaan: tolak peluru, lompat tinggi, dan lari cepat. Semua kategori itu mewakili kekuatan, lompatan, dan juga kecepatan. Meskipun Jichin menahan diri agar tidak terlihat terlalu super, dia tetap dengan mudah meraih juara pertama di semua kategori. Saat dia duduk bersama King Han sembari mengagumi medali emas mereka, dia merasakan gelombang kekuatan baru mengalir di sekujur tubuhnya. Sebuah notifikasi sistem muncul yang memberitahunya bahwa karena prestasinya jauh melampaui semua siswa lainnya, dia telah meraih gelar juara sekolah menengah. Dan dengan ketiga gelar di usia sekolahnya yang telah diraih, pencapaian wajib belajar 9 tahun yang dominan juga telah tercapai. Akhirnya dia telah memperoleh atribut biologis baru, yaitu hukum rimba. Saat kekuatan itu mengalir melalui dirinya, dia menyadari dengan puas bahwa gelarnya akhirnya telah diraih. Saat Lin Jichin dan King Han meninggalkan sekolah, dia mempertimbangkan atribut survival of the fittest miliknya. Kemampuan ini memungkinkan predator melahap esensi kehidupan makhluk lain untuk berevolusi. Dia bertanya-tanya, apa esensi kehidupan itu? Dia melamun hingga King Han memanggilnya untuk menunggu. Setelah tersadar kembali,
Dia mendapat ide dan bertanya pada King Han apakah dia boleh meminjam kalung taring binatangnya. King Han setuju dan segera menyerahkannya. Saat jari-jarinya menyentuh taring itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Notifikasi itu memberitahunya bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan kupu-kupu raksasa jurang. Membuka buku panduan baru dengan progres 1%. Kemudian sebuah bayangan kupu-kupu gelap besar dengan mata di sayapnya muncul di sekelilingnya. Dia terkejut saat menyadari taring itu adalah ternyata gigi kupu-kupu. Di malam itu, Jichin berharap untuk mengetahui lebih lanjut. Dia mencari kupu-kupu raksasa jurang di internet. Dia terkejut karena pencarian itu tidak membuahkan hasil. Menyadari dia harus mempelajari binatang eksotis ini sendiri. Dia ingat saat Bai Su memberi mereka sepasang taring itu. Dia dengan cepat menggeledah isi tasnya dan menemukan gigi kedua. Sambil memegang taring keduanya, Jichin sekali lagi menyerap kekuatan yang ada di dalamnya. Notifikasi sistem lain mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak kedua esensi kehidupan. Tetapi kemajuan di buku panduan hanya meningkat menjadi 2%. Dia menatap taring itu dengan kecewa, menyadari bahwa esensi kehidupan yang tersisa di dalamnya sudah tidak banyak lagi. Jichin menyimpulkan bahwa dia harus menemukan cara lain untuk membuka kekuatan penuh kupu-kupu raksasa itu. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, untuk meningkatkan latihannya dan memastikan rute pelarian cepat dari makhluk-makhluk aneh ini, Lin Jichin mulai bersepeda membawa King Han dari sekolah setiap hari. Saat mereka meninggalkan halaman sekolah, seorang pria tiba-tiba memanggilnya. Jichin, pria itu adalah seorang guru olahraga bernama Guo. Dia menghentikan mereka dan memperkenalkan dirinya sebagai pelatih dari tim bela diri sekolah. Dia memuji penampilan Lin Jichin di pertandingan olahraga sebagai yang terbaik dalam sejarah sekolah. Dengan penuh semangat, pelatih Guo secara resmi mengundangnya untuk bergabung ke dalam tim yang dia asuh, menegaskan bahwa bakat atletiknya melampaui kemampuan akademisnya. Dia terus mendesak Lin Jichin untuk setuju, tetapi juga memberinya waktu untuk mempelajari tim sebelum dia memutuskan. Pelatih Guo berbicara begitu cepat dan penuh semangat sehingga Lin Jichin tidak bisa sempat untuk menolak. Sembari melambaikan tangan saat mereka pergi, sang pelatih memberitahu mereka bahwa tim bela diri ada di ruangan C. Dia mengatakan bahwa dia akan menunggunya jika Jichin punya waktu untuk berkunjung. Keesokan harinya saat matahari terbenam, Lin Jichin kembali ke kamarnya dan bersiap untuk menguji kemampuan barunya. Dia menepuk serangga yang lewat dengan tangannya, kemudian membuka tangannya untuk memeriksa serangga yang mati itu. Tetapi dia tidak merasakan lonjakan kekuatan. Dia menyadari bahwa membunuh makhluk-makhluk kecil biasa seperti itu tidak akan memicu keterampilannya. Jichin menyimpulkan bahwa mungkin hanya makhluk manabis kuat yang memiliki cukup esensi kehidupan yang bisa dilahap untuk evolusinya. Untuk memverifikasi teori itu, Jichin memutuskan untuk mengunjungi supermarket yang menjual daging binatang buas. Dengan King Han di belakang, dia kemudian mengayuh sepeda menuju pusat kota. Mereka akhirnya tiba di sebuah supermarket yang cukup besar. Saat di dalam, mereka berjalan menyusuri lorong. Jichin memperhatikan bahwa meskipun ada banyak daging binatang buas, tetapi semuanya sudah dikemas. Jichin tahu bahwa dia tidak bisa menguji teorinya tanpa menyentuh dagingnya. Tepat saat dia merasa frustasi, dia mendengar seorang tukang daging mengiklankan daging binatang buas yang masih segar. Di atasnya dia melihat sebuah papan nama bertuliskan daging binatang buas segar. Itu tidak dikemas dan aman untuk dimakan. Menyadari itu, dia bergegas menghampiri tukang daging dan meminta King Han untuk menunggunya. Dia bilang dia akan memeriksa dagingnya dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Jichin hanya ingin memastikan apakah kecurigaannya benar atau tidak. Setelah sampai di tempat daging, Jichin meletakkan tangannya di atas sepotong daging yang baru dipotong. Tepat saat dia menyentuhnya, gelombang energi ungu yang kuat mengalir ke dalam dirinya. Ini sama persis seperti dugaannya. Daging binatang itu mengandung gelombang esensi kehidupan yang sangat kuat. Dia mengepalkan tinjunya dengan gembira. Senyum lebar terukir di wajahnya. King Han bingung dan bertanya-tanya, mengapa dia begitu senang hanya karena menyentuh sepotong daging. Dia mendekatinya dengan ekspresi bingung dan khawatir, menanyakan bagaimana rasanya. Jichin berusaha bersikap tenang. Dia dengan santai memberitahunya bahwa daging yang baru dipotong terasa lebih segar seperti biasanya. Apakah kau ingin menyentuhnya juga? Gadis itu dengan panik melambaikan tangannya dan menolak, mengatakan bahwa Jichin sudah cukup menyentuhnya untuk mereka berdua. Setelah mengkonfirmasi teorinya, Lin Jichin memutuskan untuk membeli beberapa daging itu untuk dicobanya di rumah, dan itu sangat mengejutkan King Han. Pasalnya harga daging binatang itu sangatlah mahal.
Bahkan yang termurah ada di cumi-cumi bayangan hantu yang dibanderol dengan harga 1.000 yen per potong. Jijin memutuskan untuk memilih cumi-cumi itu dan segera mengambilnya. Namun King Han mengatakan kepadanya bahwa harganya terlalu mahal dan bukankah lebih baik jika Jijin bertanya dulu pada ibunya. Jijin hanya tersenyum dan memegang kepalanya sembari mengatakan untuk jangan khawatir. Dia mengarang kebohongan bahwa ibunya sudah menyuruhnya untuk membeli banyak untuk kedua keluarga mereka. Kilas balik menunjukkan ibunya yang dengan senang hati setuju untuk membuat pesta bagi dua keluarga. Dalam hati, Lin Jijin mengakui bahwa meskipun berbagi adalah bagian dari rencananya, alasan lain yang lebih penting adalah untuk menguji apakah dia dapat menyerap saripati kehidupan melalui konsumsi atau tidak, karena dia khawatir penyerapan langsung akan dapat merusak daging. Pada akhirnya dia membeli 3 bungkus cumi bayangan hantu seharga 29,94 yen. Kasir wanita itu berterima kasih padanya dan memintanya untuk membeli lagi lain waktu. Namun Lin Jijin sangat kesal karena betapa mahalnya daging itu. Dia bertanya-tanya kapan mereka akan mampu membelinya lagi. Saat mereka selesai berbelanja, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mengetahui kota telah kacau akhir-akhir ini, mereka memutuskan untuk langsung pulang demi keselamatan. Dalam perjalanan pulang, kepalanya tidak berhenti memikirkan uji cobanya di rumah. Karena tak sabar dalam menunggu, dia diam-diam meletakkan tangannya di atas bungkusan daging di dalam keranjang itu dan langsung merasakan gelombang energi ungu yang familiar. Sistemnya memastikan bahwa dia telah melahap jejak esensi kehidupan cumi-cumi bayangan hantu. Buku panduan baru untuk makhluk itu juga telah terbuka, tetapi kemajuannya hanya 0,1%. Setelah itu sebuah bayangan cumi-cumi bermata banyak yang mengerikan muncul dalam benaknya. Saat mereka bersepeda menyusuri jalanan yang sepi, dia menghitung dalam hati. Melahap sedikit daging hanya membuka sebagian kecil kekuatannya. Karena berdasarkan buku panduannya, dia memperkirakan bahwa perlu melahap 100 kotak untuk mencapai 100% dengan menghabiskan biaya 100.000 yen. Tentu saja itu bukan biaya yang sedikit. Dengan biaya yang sangat besar itu, dia mempertimbangkan kemampuan khusus dari cumi-cumi raksasa adalah larut dalam air dan menghilang. Menurut Jijin bahwa kemampuan hebat itu sudah sepadan dengan harganya. Jalannya sekarang jelas. Dia perlu menghasilkan banyak uang karena dia tidak bisa meminta uang sebanyak itu kepada orang tuanya. Dia kemudian teringat alasan keduanya membeli daging itu untuk menguji apakah menyerap esensi kehidupannya akan membuat daging itu rusak. Dia melirik kemasannya, tetapi dagingnya terlihat sangat segar. Jijin menyeringai. Dia senang karena setelah menyerap saripati tidak membuat daging itu rusak. Saat dia terus menyerap kekuatannya, bilah kemajuannya untuk kemampuan cumi besar itu naik menjadi 3%. Namun konsentrasinya buyar ketika King Han berteriak, "Chen, hati-hati, di depan ada orang." Dia menginjak rem dengan mendadak dan berhenti hanya beberapa inci dari sepasang suami istri di jalur sepeda. Jijin meminta maaf dan memarahi dirinya sendiri karena tidak memperhatikan jalan. Lalu dia bertanya-tanya mengapa jalur itu begitu ramai. Kemudian King Han menunjuk ke depan, di mana mereka melihat situasi yang sangat menegangkan. Seorang pria berotot berambut merah menyandra seorang wanita dengan todongan pisau. King Han mengenali Sandra yang ketakutan itu sebagai guru mereka bernama Xiao Mei. Saat area itu dikepung oleh petugas polisi yang mencoba merendahkan situasi melalui megafon, pria itu meneriakkan ancaman kepada kerumunan. Akibatnya sang kapten menahan seorang petugas dan memintanya untuk tidak menembak sembarangan. Kapten menjelaskan bahwa target terlalu dekat dengan Sandra dan menggunakannya sebagai perisai, sehingga mustahil untuk menembak dengan tepat. Petugas itu menyarankan gas tidur, tetapi kapten menolaknya. Khawatir gas itu akan memprovokasi tersangka sebelum efeknya terasa. Pada saat polisi itu ragu-ragu, Lin Jijin memutuskan untuk bertindak. Dia diam-diam mengambil batu kecil dari trotoar dan melemparkannya dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Batu itu tepat mengenai tangan pria besar itu, memaksanya berteriak dan menjatuhkan pisaunya. Memanfaatkan kesempatan itu, kapten polisi berteriak agar timnya bergerak masuk. Para petugas bergegas maju dan dengan cepat menangkap tersangka yang dilucuti senjatanya. Sementara seorang petugas wanita menghibur guru seksoy yang ketakutan itu. Saat situasi terkendali, Lin Jijin diam-diam kembali ke sepedanya. King Han menatapnya dengan mata lebar dan bertanya, apakah dia yang melempar batu itu? Namun Jijin segera menyuruhnya diam, mengatakan mereka harus segera pergi dan bicaranya nanti saja. Jijin berbalik dan menuntun sepedanya. Tepat saat mereka hendak pergi, sebuah suara memerintahkan mereka untuk berhenti.
Kapten polisi memanggil mereka dan menanyakan apakah Lin Jijin adalah orang yang melempar batu. Panik karena takut ketahuan, Lin Jijin dengan cepat menyangkal semuanya dengan senyum gugup. Sang kapten memperhatikan mereka saat kabur bersama sepedanya. Dia merasa aneh bahwa seseorang tidak mau mengakui perbuatan baik. Dia bergumam keras bahwa padahal ada hadiah untuk keberaniannya. Mendengar kata hadiah membuat Jijin menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan kembali ke arah kapten polisi itu tanpa menghiraukan nasib King Han. Dengan malu-malu dia menarik kembali penyangkalannya, mengakui bahwa dia orang yang telah melempar batu itu. Dia menjelaskan bahwa dia saat ini sedang membutuhkan uang. Kapten kemudian menyuruhnya datang ke kantor polisi untuk membuat laporan, dan dia berjanji akan membantunya untuk mengajukan permohonan hadiah. Setelah memberitahu keluarga mereka, Lin Jijin dan King Han bersiap untuk pergi ke kantor polisi. Dia berasumsi bahwa semuanya akan berjalan lancar. Namun, ketika polisi membawa tersangka yang diborgol pergi, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Wajah tersangka mulai berubah secara mengerikan. Polisi menyadari dengan ngeri bahwa dia adalah sekte bid'ah dan bermutasi menjadi tikus raksasa yang mengerikan tepat di depan mata mereka. Monster itu mematahkan borgolnya dengan mudah dan menggabuk, mengayunkan cakarnya yang besar ke arah para petugas. Kapten polisi menyalakan radionya, memerintahkan semua pasukan untuk melepaskan tembakan hanya untuk melindungi warga sipil. Para petugas melepaskan senjata mereka, tetapi pelurunya tidak berpengaruh. Tiba-tiba sebuah laporan panik datang mengidentifikasi bahwa pria itu telah menyatu dengan geng Raja Tikus. Mendengar itu, kapten polisi segera memanggil bantuan. Menyadari bahaya, Lin Jijin meminta maaf sembari meraih keduanya dan menarik mereka untuk pergi menjauh. Sembari berlari, Jijin menoleh ke belakang. Dia lega monster itu tidak mengejar mereka. Tetapi saat mereka melarikan diri, sesosok bayangan melesat turun dari langit dalam aura ungu. Sosok itu adalah cyborg wanita dengan baju besi futuristik yang ramping. Dia mendaratkan tendangan kuat pada tikus raksasa itu, membuatnya terhuyung mundur jauh ke belakang. Cyborg itu melayang di udara. Seorang wanita berambut pungut tua pendek mulai mengisi meriam laser di kedua buah dadanya yang disebut The Breath of Power. Dengan sebuah perintah laser cannon charging, dia melepaskan sinar energi ungu yang sangat besar dan menghancurkan tikus mutan itu. Makhluk itu meraung kesakitan saat dia benar-benar lebur dan hancur. Benar-benar tidak meninggalkan apapun selain sisa-sisa hangus akibat terbakar. Saat Lin Jijin menyaksikan, dia terpana oleh kekuatan luar biasa dari wanita itu. Setelah ancaman itu hilang, baik guru yang cetar membaheno dan juga King Han menghela nafas lega. Namun, Lin Jijin lebih mengkhawatirkan sepedanya. Dia merasa lega karena ledakan itu tidak mengenai sepedanya, karena hal itu akan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Saat ketegangan bereda, tiba-tiba dia tersadar. Jijin segera melihat ke dalam keranjang sepeda dan melihat daging tentakel cumi yang mahal telah membusuk. Daging itu mengeluarkan bau busuk dan tidak layak untuk dimakan. Dia kini mengerti bahwa teori awalnya sudah benar. Menyerap saripati kehidupan akan menyebabkan pembusukan, tetapi ada jeda. Sambil mengangkat tentakel yang busuk, dia menyadari dia butuh alasan dan memutuskan untuk menyalahkan pertarungan dan kematian pria itu. Jijin berpura-pura dramatis. Dia melempar tentakel busuk itu dengan keras, menyalahkan tikus mutan dan serangan wanita itu karena telah memanggang daging miliknya. Guru Saksoi menghiburnya. Dia berkata yang penting mereka semua selamat. Mereka kemudian berencana pulang atas permintaan kapten dan ikut dengan tim keamanan ke kantor polisi. Mereka tidak menyangka akan diangkut dalam mobil yang sama dengan jasad tikus mutan. Setelah ledakan laser, yang tersisa hanyalah tumpukan daging hangus di atas tandu, dan baunya benar-benar sangat menyengat. Saat dia duduk di dalam mobil yang berbau busuk, pikiran lain terlintas di dalam benak Jijin. Dia mengingat taring binatang buas dari Baisu masih mengandung saripati kehidupan lama setelah makhluk itu mati. Sebuah kemungkinan baru muncul dalam benaknya. Mungkinkah masih ada saripati kehidupan yang tersisa di mayat ini? Dan jika demikian, bisakah aku melahap gen mayat Raja Tikus itu untuk diriku sendiri? Lin Jijin bertanya-tanya berapa banyak gen Raja Tikus yang bisa dia serap dari mayat hangus seperti ini. Dia bertekad untuk mencari tahu. Dia diam-diam mengulurkan tangannya ke arah tumpukan abu. Dan pada saat dia menyentuhnya, tiba-tiba dia merasakan gelombang energi merah yang kuat. Sistemnya mengkonfirmasi bahwa dia telah melahap jejak saripati kehidupan tikus mutan raksasa dan membuka buku panduannya dengan kemajuan 5%. Ini benar-benar mengesankan. Dia terkejut dengan jumlahnya.
dan menyadari kesegaran sumbernya berbanding lurus dengan jumlah saripati kehidupan yang bisa dia peroleh. Bagaimana pendapat kalian tentang komik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like juga videonya jika kalian suka. Mimin akan melanjutkan ceritanya jika videonya benar-benar ramai. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan tetap semangat!